Sebelum kita menyelami kisah yang memilukan hati ini, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan Allahumma shalli ala Muhammad di kolom komentar. Semoga dengan selawat ini hati kita dilembutkan, jiwa kita diterangi, dan hidup kita dilindungi dari segala bala dan murka Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di zaman yang mengaku paling maju, peradaban yang katanya kuat, teknologi yang dianggap tak terkalahkan. Bangsa-bangsa adidaya berjalan dengan dada membusung, mengira dunia bisa mereka kuasai hanya dengan senjata dan uang. Tapi ketika Allah berkata, kun fayakun, maka jadilah. Semua yang mereka banggakan runtuh seketika. Hari itu adalah hari yang tak pernah dibayangkan oleh rakyat Israel. Langit di atas kota Haifa, Netanya, bahkan Tel Aviv berubah warna. Bukan biru seperti biasa, melainkan merah darah, seperti pertanda akan turunnya murka yang lama ditahan oleh langit. Kebakaran kecil yang katanya biasa terjadi di musim panas, berubah menjadi lautan api yang tidak bisa dijinakkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, api telah menjalar ke lebih dari 90 lokasi pemukiman, melahap pepohonan, rumah-rumah warga, kendaraan, bahkan manusia. Api menyambar dengan kecepatan tidak masuk akal. Para ahli mengatakan, ini bukan kebakaran biasa, ini seperti sesuatu yang hidup. Api yang bergerak dengan arah dan niat. Ratusan ribu orang berlarian, mengambil apa saja yang sempat dibawa. Seorang ibu terlihat berlari sambil menggendong anaknya yang terluka, sementara suaminya berusaha mendorong mobil mereka yang terbakar sebagian. Sirene, ambulan dan pemadam kebakaran bersahut-sahutan, tapi suara mereka tertelan oleh jeritan manusia dan suara benda meledak. Kami tidak tahu harus kemana, ujar seorang wanita tua sambil menangis. Jalan ke selatan terbakar, jalan ke barat ditutup, ke timur juga api, semuanya api. Wajah-wajah yang dulu sombong kini penuh debu dan air mata. Tentara, polisi, warga biasa, semuanya sama. Tak ada yang bisa menghindar dari api Allah. Seorang petugas medis yang biasanya dikenal keras kepala dan arogan berkata sambil gemetar, "Saya ateis, tapi malam ini saya percaya Tuhan benar-benar murka." Dan ternyata api bukan satu-satunya azab. Ketika matahari tenggelam dan malam mulai gelap, bumi pun mulai bergemuruh. Getaran halus berubah menjadi guncangan hebat. Jalan raya retak, tanah pecah seperti kertas sobek, lubang-lubang besar muncul tiba-tiba dan menelan puluhan kendaraan. Gedung pencakar langit yang selama ini dibanggakan mulai miring, lalu runtuh ke tanah. Orang-orang yang baru saja melarikan diri dari api kini terseret tanah longsor dan bangunan roboh. Langit marah, bumi mengguncang, laut pun mulai pasang. Dari kejauhan, suara badai mulai terdengar. 3 elemen alam, api, tanah, dan angin, bersatu dalam satu malam, menjadi tentara Allah yang tak bisa dikalahkan siapapun. Di tengah kehancuran itu, seorang tentara muda terduduk di tepi reruntuhan, memeluk tubuh temannya yang sudah tak bernyawa. Dia menatap ke langit dan berteriak, "Ya Tuhan, apakah ini karena apa yang kami lakukan di Gaza? Apakah ini balasanmu? Jika iya, kami mohon, hentikan ini. Kami takut, tapi langit tetap membara dan bumi tetap bergetar." Pemerintah Israel menyatakan ini adalah bencana nasional terbesar dalam sejarah modern mereka. Lebih dari 300.000 orang mengungsi, ribuan rumah hilang, puluhan ribu hektar hutan musnah, dan korban jiwa belum bisa dihitung karena api belum juga padam. Saudaraku, ini bukan hanya berita, ini adalah peringatan. Allah tidak butuh waktu lama untuk mengubah nikmat jadi azab. Semua hanya tinggal keputusannya. Dan azab itu bisa turun bukan hanya untuk Israel, tapi untuk siapapun yang menindas yang lemah, berbuat zalim, mengabaikan seruan taubat, melupakan salat dan maksiat terang-terangan. Apakah negeri kita lebih baik dari mereka? Apakah kita sudah benar-benar bersih? Sahabatku,
Ketika kita melihat azab seperti ini, jangan hanya menonton, merenunglah, karena bisa jadi kita berikutnya. Bisa jadi bumi kita yang akan bergetar, atau langit kita yang akan menurunkan bara. Kembalilah kepada Allah. Jangan tunda tobat, jangan tunda salat, jangan remehkan satupun dosa. Mari kita perbanyak istighfar, mari kita jaga lisan dan hati, mari kita basahi lidah kita dengan selawat. Tolong ketikkan Allahumma shalli ala Muhammad di kolom komentar dan tuliskan doa kalian agar Allah melindungi negeri kita dari bala dan murkanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan di hari ketika bumi dan langit berbicara atas izinnya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.